Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Alia Fadila Putri dengan NIM 2911227, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Dalam video kali ini saya akan mensosialisasikan kepada salah satu anggota keluarga saya, yaitu mama saya, tentang penyakit bayi BLR atau bayi berat badan lahir rendah, yang merupakan tugas Dasar Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyarah Nasution, SST, MKM. Selamat menonton. Nah, sekarang saya sudah bersama mama saya. Sebelumnya, Oma udah tahu belum apa itu berat badan lahir rendah? Enggak. Oke, langsung aja ya, Ma. Jadi, berat badan lahir rendah itu adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang 1 jam setelah lahir. BLR merupakan salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian dari berbagai negara, terutama pada negara berkembang atau negara dengan sosioekonomi rendah. Jadi itu berat badan lahir rendah, Ma. Jadi selanjutnya tuh ada gimana sih proses tubuh secara normal. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir normal tuh, dia tuh umur kehamilannya tuh 37 minggu sampai 42 minggu. Jadi berat lahirnya tuh 2.500 gram sampai 400 gram. Terus ciri-cirinya tuh lahir atremnya tuh kan 32 sampai 42 minggu tadi. Terus panjangnya tuh 48 sampai 52 cm. Terus lingkar dadanya tuh 30 sampai 38, lingkar kepalanya tuh 33 sampai 35, lingkar lengannya tuh 11 sampai 12. Terus frekuensi denyut jantungnya tuh 120 sampai 150 kali atau menit. Terus gitu kalau misalnya yang bayinya tuh normal kan, Ma. Terus ada selanjutnya tuh bayi yang tidak normal, Ma. Kalau yang bayi tidak normal tuh dia kan mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami morbiditas dan mortalitas daripada bayi lahir yang memiliki berat badan normal. Jadi masa kehamilan yang kurang dari 37 minggu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pada bayi karena pertumbuhan organ-organ yang berada dalam tubuhnya itu kurang sempurna. Kan dia karena lahirnya itu rendah kan, Ma. Terus semakin rendah berat badan bayi, maka semakin penting untuk memantau perkembangannya di minggu setelah kelahiran. Terus selanjutnya ada apa aja penyebab bayi itu bisa lahir dengan berat badan rendah. Terus ada 4 faktor, ada faktor ibu, faktor kehamilan, faktor janin, faktor kebiasaan. Faktor ibu tuh ada pula itunya apa aja, banyak faktornya kan. Ada gizi saat hamil tuh kurang, tuh ada usia ibu, ada jarak kehamilan, ada paritas, ada hipertensi, ada riwayat kelahiran prematur atau kelainan uterus. Terus kalau misal faktor janin tuh ada kelainan kongenital, terus infeksi juga. Terus faktor kehamilan ada kehamilan dengan hidrominon, itu ada pendarahan antepartum, ada preeklamsia atau eklamsia, terus ada ketuban pecah dini. Terus ada faktor kebiasaan, itu tuh karena ada pekerjaan, merokok, faktor sosial dan ekonomi yang rendah. Itu faktor-faktornya, Ma. Terus selanjutnya tuh bagaimana sih cara mencegah itu kan, Ma? Tuh BLR ini bisa kita cegah. Terus supaya mencegahnya itu bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan yang cukup mengenai BLR kepada ibu hamil. Terus selain itu dapat juga melakukan pengawasan dan pemantauan, kemudian melakukan upaya pencegahan hipotermia pada bayi, serta membantu mencapai pertumbuhan normal. Terus itu tuh upaya lainnya tuh melakukan terapi tanpa biaya yang dapat dilakukan oleh ibu, mengukur status gizi ibu hamil, terus melakukan perhitungan dan persiapan langkah-langkah dalam kesehatan. Terus ada juga melakukan pemantauan terhadap kondisi bayi sejak dalam kandungan yang telah mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin. Itu pencegahannya tuh, Ma. Terus selanjutnya tuh ada bagaimana saran sebagai ahli kesehatan masyarakat tuh, dan bagaimana juga tindak lanjutnya. Terus sebagai ahli kesmas itu sarannya itu agar masyarakat itu dapat mengikuti penyuluhan maupun konsultasi yang mendalam dan memastikan kepada ibu yang sedang hamil agar mengerti akan pentingnya mencegah kejadian bayi berat lahir rendah dengan harapan angka kematian neonatus dapat berkurang. Hal ini dilakukan sebagai tindakan promosi dan preventif oleh ahli kesmas. Terus selanjutnya ada tindak lanjut dan saran. Tindak lanjutnya itu tuh kangguru mother care. Kayak gini bentuknya, Ma. Jadi itu tuh cara perawatan untuk bayi berat lahir rendah, terutama dengan berat lahir kecil dari 200 gram.
KMC ini kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayinya. Itu dimulai di tempat perawatan, diteruskan di rumah, dikombinasi dengan pemberian ASI. Tujuannya itu agar bayi itu paham juga kan. Upaya-upaya yang berkaitan dengan pencegahan dan kendalian BBLR ini disarankan untuk dapat dilakukan oleh ibu secara langsung, karena dia kayak keburu gitu yang makan, ataupun para rekan-rekan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu mah materi tentang bayi berat lahir rendah. Udah paham mama kan mah? Jadi sekian sosialisasi saya bersama mama saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.